Adik-adik, sekarang kita mau ibadah. Siapkan Alkitab dan persembahan. Pada saat ibadah nanti, duduk yang manis, memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Dengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh ya. Semangat adik-adik. Adik, ayo buka YouTube Komisi Anak. Ibadahnya sudah mau mulai. Sebentar, Ma, filmnya belum selesai. Ayo adik, nanti kamu terlambat. Iya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hai adik-adik, kita jumpa lagi ya. Ada Om Freddy, ada juga Tante Like dan Tante Becky. Siapa nih yang tadi susah dibanguninnya? Malas-malasan mau ikut ibadahnya. Siapa ya? Siapa? Siapa juga nih yang seperti anak yang di role play tadi? Maunya nonton film dulu aja ibadahnya nanti aja. Ada nggak yang seperti itu? Wah, semoga tidak ada yang seperti itu ya. Anak-anak Tuhan harus selalu semangat. Semangat kemana? Pergi sekolah minggu dong, walaupun masih ibadah online. Betul, Tante Kita mau Becky. beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah pagi ini. Tante Becky mau ajak adik-adik naik kereta api. Menuju kemana? Sekolah minggu. Oke. Tapi ajak mama papa untuk jadi gerbongnya ya. Seperti ini mama papa. Nah, nanti adik-adiknya masuk deh ya. Iya. Seperti itu ya. Yuk adik-adik berdiri, kita mau naikkan pujian Jazz 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 Kereta Apiku. Ayo Om Freddy. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Wah, suara kereta apinya sudah sampai. Iya. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami semua anak-anak Tuhan sudah siap beribadah kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Wah, Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menanti kita loh untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan Yesus juga selalu sayang kepada adik-adik, kepada kita semua Tante Becky. Ayo adik-adik, kita mau bilang kita sayang sama Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. oke. Berdiri ya, berdiri lagi ya Tante. Iya berdiri, pakai gerakan juga ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ayo sekarang dengan bahasa Indonesia. Saya cinta Yesus, cintaku dalam padanya. Saya cinta Yesus, cintaku dalam padanya. Cintaku dalam, dalam, cintaku dalam padanya. Cintaku dalam, dalam, cintaku dalam padanya. Adik-adik, apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kalau kita sayang pada Tuhan Yesus? Apa Tan? Tante Becky. Tadi kan kita sudah menyanyi. Iya, sudah menyanyi. Ya, terus kita sudah memuji Tuhan kan? Sudah. Wah, apalagi ya? Ya. Apalagi? Nanti dong, Tante Ana nanti akan memberitahu kepada kita semua apalagi yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan sayang kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, siapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita mau naikkan pujian dulu ya. Ayo Tante Becky. Iya, siapkan. Kita mau naikkan pujian, baca Alkitab dan doa tiap hari. Yuk Om Freddy. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Pimpin Tante Ana yang menyampaikan cerita dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis, ia mulai mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan untuk semua manusia. Wah, selain mengajarkan firman Tuhan, Yesus juga menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Wah, hebat ya, membuat mujizat-mujizat.
Adik-adik ingat cerita minggu lalu? Tuhan Yesus membuat mujizat, mengubah air biasa menjadi air anggur. Hari ini Tante Ana mau cerita tentang Tuhan Yesus yang sedang mengajar di Nazaret. Nazaret itu adik-adik kampung halamannya Tuhan Yesus. Jadi orang-orang di Nazaret hampir semuanya kenal siapa Yesus itu. Ketika di Nazaret, Tuhan Yesus pergi ke sebuah rumah ibadat. Kalau sekarang kita bilangnya gereja ya. Nah, karena Tuhan Yesus adalah seorang guru, ia boleh membaca Alkitab. Dan Yesus membaca kitab Nabi Yesaya. Ini nih bagian kitab Nabi Yesaya yang pada saat itu dibaca oleh Tuhan Yesus. Dengarkan sama-sama ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah selesai membaca Alkitab, Tuhan Yesus lalu duduk dan menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di rumah ibadat itu, adik-adik. Tuhan Yesus bilang begini, kalau apa yang ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya yang tadi Tuhan Yesus baca itu akan terjadi. Tuhan akan membebaskan orang-orang yang tertindas. Senang sekali adik-adik. Orang-orang yang ada di situ ya, yang mendengarkan firman Tuhan itu tadi ya, mereka bersuka cita mendengarkan perkataannya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa dialah Mesias. Yesuslah yang diurapi Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi ketika orang-orang di Nazaret itu menyadari bahwa Yesus adalah anak dari Yusuf, anak seorang tukang kayu, orang yang mereka kenal, mereka mulai meragukan apa perkataan Tuhan Yesus. Orang-orang di Nazaret tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang di Nazaret pernah sih mendengar kehebatan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi mereka tetap menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka nggak mau percaya adik-adik. Mereka menganggap Yesus adalah orang biasa, manusia biasa. Bukan Tuhan, bukan Mesias. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan kesalahan-kesalahan orang-orang di Nazaret. Orang di Nazaret tidak menghargai para nabi, kata Tuhan Yesus. Orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak didengar oleh orang-orang di Nazaret. Bahkan ajaran-ajaran para nabi tidak diperhatikan oleh orang-orang di Nazaret. Wah, adik-adik, orang-orang di Nazaret marah. Mereka tidak suka mendengar perkataan Tuhan Yesus yang menunjukkan kesalahan mereka. Mereka hanya senang mendengar firman Tuhan yang bagus-bagus aja. Tapi mereka nggak suka mendengar firman Tuhan yang membuat mereka tersinggung karena mereka sudah berbuat salah. Lalu orang-orang di Nazaret mengusir Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat. Adik-adik, kita pernah juga loh melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Nazaret. Menolak Tuhan Yesus. Coba yuk kita lihat ya sama-sama role play berikut ini.
Adek, Zoom kelasnya sudah mulai. Ayo join. Entar, Ma, entar, Ma. Adek, ayo. Oke, Ma, oke, Ma. Aku off-kan kamera aja biar bisa lanjut main game. Nah, contohnya di role play tadi adik-adik, kalau kita ikut persekutuan kelas tapi tidak sungguh-sungguh sambil main-main, sambil tidur-tiduran, itu sama saja kita menolak Tuhan Yesus. Adik-adik jangan seperti itu ya, nanti Tuhan Yesus jadi sedih. Kita mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengikuti persekutuan kelas. Siapa yang kalau lagi ibadah sekolah minggu, pas dengar firman Tuhan, cepat bosan? Ceritanya yang ini aku sudah tahu, aku sudah hafal, males dengarnya, aku lihat yang lain aja. Ada nggak yang seperti itu? Adik-adik, jangan seperti itu ya. Kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Meskipun kita sudah pernah mendengar cerita atau firman Tuhannya. Kita mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Satu lagi ya contohnya. Siapa yang kalau sekolah minggu nggak mau nyanyi dengan suara yang keras karena nggak suka dengan lagunya? Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita mau selalu memuji Tuhan dengan semua lagu yang ada dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pasti senang mendengar suara adik-adik menyanyikan lagu-lagu pujian. Nah, adik-adik, sekarang Tante Ana mau ajak adik-adik untuk selalu percaya pada perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Firman Tuhan yang adik-adik dengar atau yang adik-adik baca di dalam Alkitab. Percaya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 5a. Ini adalah ayat hafalan kita hari ini ya. Ayo ikuti Tante Ana mengucapkan ayat ini ya adik-adik. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya, kita ulang pakai gaya, ikutin ya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wah, hebat adik-adik. Yuk, sekarang adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau percaya pada setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tante Becky, aku mau janji kalau lagi beribadah, aku mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Meskipun firman Tuhannya sudah sering aku dengar. Bahkan aku sudah hafal ceritanya Tante.
Iya Tante Like, aku juga mau janji. Aku mau janji kalau lagi beribadah, aku mau menyanyikan semua lagu dalam ibadah dengan suara yang keras, yang merdu, bukan teriak-teriak ya Tante ya. Iya. Nah, meskipun bukan lagu kesukaan aku. Wah, bagus banget Tante Becky. Adik-adik di rumah juga begitu ya. Pada saat beribadah, mau menyanyikan semua lagunya dengan suara yang keras, penuh sukacita. Dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai selesai Tante Becky. Iya. Ya, supaya cinta kita buat Tuhan Yesus terus bertambah Tante, bertambah setiap hari. Ayo kita naikkan pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Sungguh-sungguh ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Ku setia selamanya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Sungguh-sungguh ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, tadi sudah disiapkan kan amplopnya ya? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan karena kita juga sayang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Masukkan uang adik-adik ke dalam amplop persembahan ini dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lebih cepat lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Nadine dari kelas TKK jam 10. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kita yang sudah mengumpulkan persembahan untuk muliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih sudah menerima persembahannya. Tuhan Yesus berkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Nadine sudah pimpin doa persembahan kita hari ini. Buat adik-adik nih yang ingin memimpin doa persembahan juga, boleh menghubungi Om Tante di kelasnya masing-masing Tante Becky. Iya. Ya. Terus selalu semangat kalau sedang merekam doa persembahan ya Tante Becky. Betul. Karena kalau harus berulang-ulang, ya kita harus lakukan.
Karena supaya dapatkan doa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Tuhan. Yesus. Nah, sekarang aktivitasnya apa ya Tante Becky? Apa ya? Apa yuk? Ya, kita akan membuat kipas berbentuk hati dan ada gambar Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat dulu hasil aktivitas adik-adik minggu lalu. Ini dia foto adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya. Wah, keren sekali aktivitas banget. adik-adik kita. Wah, nanti adik-adik juga setelah selesai ibadah minggu ini, hari ini, dibuat, difoto, terus dikirimkan ke om tante di kelasnya masing-masing ya Tante Becky Iya, ya. setuju. Nah, jadi minggu depan di ibadah anak, kita bisa sama-sama lagi melihat hasil aktivitas adik-adik. Iya. Semangat ya adik-adik untuk Iya, membuat semangat. aktivitas ya. Betul. Tante Becky. Kita harus semangat ya. Nah, adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita juga mau lihat video berikut ini. Jreng-jreng. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jaga kesehatan dan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Terus berdoa adik-adik agar pandemi ini cepat berlalu. Dan juga jangan lupa berdoa untuk kesehatan papa, mama, kakak, dan semua saudara-saudara kita. Terakhir yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian. Minta sama mama atau papa untuk menemani adik-adik membaca renungan harian. Tetap semangat adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Selalu percaya ya kepada firman Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih. terima kasih. Ibadah kami Ibadah kami pada hari ini pada hari ini boleh berjalan boleh berjalan dengan baik. dengan baik. Tuhan, Tuhan, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami boleh Kami boleh belajar untuk selalu percaya kepada firman Tuhan. pada firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami kami akan akhiri ibadah kami dan beraktivitas. Tuhan pimpin kami semua. Tuhan pimpin kami semua. Tuhan jaga kami semua. Tuhan jaga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya cinta Yesus. Cintaku dalam padanya.